Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Ucapan syukur kita naikkan pada Tuhan. Dia memperkenankan kita menikmati perjalanan hidup kita sepanjang sepekan ini. Dan kini kita telah berada pada akhir pekan pada Sabtu 15 Januari 2022. Begitu luar biasa akan pemeliharaan Allah. Karena itu mari bersama-sama sebuah orang yang bersukacita, yang berbahagia, kita rindu untuk disapa oleh sabdanya. Siapkan waktu kita, hati kita, dan mari berdoa. Pagi yang indah yang Allah anugerahkan bagi kami di akhir pekan ini, kami nikmati akan kasih setia Tuhan. Karena itu kami terperindu untuk disapa, dituntun, dibimbing oleh sabdamu. Bersabdalah, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama kasih Artos edisi Sabtu 15 Januari. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara di atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama kasih, Injil Lukas memberikan kita gambaran paling lengkap tentang kehidupan Yesus. Itu adalah satu-satunya Injil yang mengisahkan kepada kita hal berbeda tentang kelahiran Yesus. Kita juga belajar hanya dalam Injil Lukas setelah Yesus sadar tentang misi uniknya sebagai anak Allah, karena ketika dia berusia 12 tahun. Lukas juga yang paling terbuka dalam semua Injil, yang menggambarkan Yesus berhubungan dengan orang dari berbagai golongan, miskin, terbuang, para pendosa, pemungut cukai. Salah satu pahlawan dalam perumpamaan Yesus bahkan adalah seorang Samaria yang baik hati, anggota dari bangsa campuran yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Perikop bacaan itu berbicara masalah hidup bergantung pada Allah. Hidup bergantung pada Allah. Banyak orang Kristen berantakan hidupnya karena orang tua tidak punya waktu untuk bersama-sama anak-anak mereka. Alasan klasik yang biasa terungkap adalah tidak punya waktu karena sibuk cari uang. Ya, uang telah menjadi tuan mereka, memperbudak bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus tidak menerima permintaan agar dia menjadi penengah bagi perselisihan antar saudara mengenai harta warisan. Dia tahu perebutan warisan itu terjadi karena ketamakan, ayat 15, dan hati yang diperbudak harta. Maka Yesus mengingatkan orang banyak bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam hidup. Orang kaya di perumpamaan itu disebut sebagai orang bodoh. Ia bodoh bukan karena tidak pandai mengelola hartanya. Buktinya ia sangat berkelimpahan. Ia sukses besar dalam usaha pertaniannya.
Kebodohannya hanya satu, tetapi fatal, yaitu menganggap uang adalah segala-galanya. Ia menganggap bahwa dengan kekayaan yang ia miliki, hidupnya akan terjamin sampai 7 turunan. Orang kaya itu disebut bodoh karena sama sekali tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya. Kenyataannya, ia sama sekali tidak memiliki apapun untuk masa kekekalannya. Semua harta yang ia kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan sesudah kematian. Yesus menyebut orang kaya itu bodoh sebagai tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, yang ia kumpulkan tidak berarti apa-apa di mata Tuhan, dan pada akhirnya ia tidak membawa apapun untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama Allah kasihi, kiranya kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Boleh saja bekerja dan mengumpulkan uang karena kita memang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Yang harus diwaspadai adalah sikap hidup yang memperhalakan harta. Sekali harta diberi kuasa atas hidup kita, ia akan menjadi tuan yang kejam, yang merampas kebahagiaan kita. Ingat, Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan yang adalah pemilik hidup kita dan sumber kepuasan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah, Allah yang padanya kami berpengharapan, Allah yang padanya kami memperoleh berkat, tuntunan, pimpinan. Di akhir pekan saat ini kami mengucap syukur Tuhan telah menjaga melihara kami selama sepekan dalam beraktivitas, baik di dalam kegiatan rumah tangga, kegiatan dalam pekerjaan, bahkan di tengah persekutuan dan bangsa ini. Kami mengucap syukur bahwa Allah tidak pernah membiarkan, tak menjaga dalam berbagai warna hidup. Bapa di surga, kami mendoakan segenap keluarga, anggota jemaat, dimanapun mereka berada, dalam setiap keberadaan mereka masing-masing, anak yatim piatu, para janda, orang yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, terabaikan, para lansia, dalam ketakmampuan kesehatan mereka, Tuhan kita memedulikan mereka, pun pula yang menghadapi duka cita oleh karena kematian salah seorang anggota keluarga. Hadirlah di kehidupan mereka ya Allah, karena diamin dan yakini bahwa hidup ini milik Allah. Engkau yang memberikannya, Engkau berikan hikmat kepada untuk menatanya, dan Engkau pula yang mengambilnya, dan terpujilah Engkau. Kami berdoa segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan kaum keluarga untuk mempersiapkan diri hati mereka untuk bersekutu di rumah yang kudus besok, baik di gedung gereja maupun di rumah mereka lewat live streaming. Allah kiranya memberkati setiap umat-Mu, baik masuk gereja dan semua yang akan mengambil bahagian untuk pelayanan esok dari pagi sampai malam, bahkan umat-Mu yang akan mengikutinya. Siapkan kami sehingga bersama-sama kami rindu untuk disapa sabda-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa di surga, senantiasa berdoa untuk segenap anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, studi mereka, kerja mereka. Dahului setiap langkah-langkah anak-anak kami. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan karena memberikan hikmat, sehingga bersama-sama kami bersinergi untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan. Khususnya pula dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Roh Kudus memampukan kami anak-anak Tuhan untuk menjadi pelopor dalam menerima, dalam melaksanakan vaksinasi. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami karena Allah, karena sebenarnya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, saling mengingatkan satu dengan yang lain saat pagi,
Salam sejahtera, selamat berakhir pekan. Amin.